Berikut bagian 6 dari Perang Bubat, Darah untuk Mahkota saat dendam lama mulai menampakkan taringnya kembali. Perang Bubat, Darah untuk Mahkota, bagian 6, pengepungan kedua. Di kaki Gunung Wilis, tersembunyi sebuah pos dagang Majapahit yang selama ini menjadi urat nadi distribusi rempah dan logam dari timur ke pusat kerajaan. Orang-orang menyebutnya Padepokan Langit Senja. Tapi bagi Wirapradana dan kelompok Bayang Pitaloka, tempat itu adalah simbol kesombongan Majapahit yang masih berdetak. Malam itu mereka datang tanpa suara. 30 pasukan terlatih menyamar sebagai pedagang, biksu, bahkan pengemis. Di bawah jubah mereka, keris dan panah kecil tersembunyi. Mata mereka dingin. Mereka bukan pejuang yang bertempur demi tanah atau emas. Mereka bertempur demi arwah. Di dalam pos, para prajurit Majapahit bersantai. Tak ada yang mengira bahwa balas dendam dari tragedi 3 dekade lalu akan datang malam itu. Mereka sudah lupa pada nama Pitaloka. Tapi Bayang Pitaloka belum lupa pada mereka. Wirapradana berdiri di bawah pohon waru, mengangkat tangannya. Tak perlu aba-aba, tak perlu teriakan. Serangan dimulai. Panah api melesat membakar atap kuda. Di waktu bersamaan, keris-keris kecil terbenam ke leher para penjaga yang sedang mabuk arak. Para pedagang palsu berubah menjadi algojo. Padepokan Langit Senja runtuh bukan dengan dentuman meriam, tapi dengan sunyi dan kebencian yang sudah membatu. "Ini bukan perang!" teriak seorang prajurit Majapahit sebelum dadanya robek. "Ini hukuman untuk mereka yang lupa sejarah." Jawab Wira dingin, "Untuk mereka yang lupa sejarah." Saat matahari pertama menyentuh pegunungan, padepokan itu telah jadi abu. Dari reruntuhannya, Bayang Pitaloka meninggalkan pesan pada sepotong kayu hangus. "Darah Pitaloka belum kering. Kami belum selesai." Berita tentang kehancuran pos itu sampai ke telinga Hayam Wuruk di Istana Trowulan. Ia memandang peta besar Nusantara di hadapannya, penuh warna, penuh batas. Tapi matanya hanya tertuju pada satu titik kecil di barat, yang kini berdenyut seperti luka lama yang terbuka kembali. "Kita sedang dihantui oleh hantu masa lalu," kata Mahapati muda yang menggantikannya. "Bukan, kita sedang dikejar oleh kutukan yang kita buat sendiri," jawab Hayam Wuruk. Ia berjalan menuju taman belakang istana, tempat bunga melati putih bermekaran. Ia memetik satu kelopak dan menggenggamnya erat. Bubat belum selesai, belum pernah selesai. Sementara itu, di markas rahasia di balik air terjun, Wirapradana memandangi wajah-wajah pengikutnya yang masih muda dan lapar akan keadilan. "Kita belum menang. Ini baru satu. Kita akan membuat Majapahit runtuh. Bukan dengan pasukan, tapi dengan ingatan." Dan di tengah malam, suara seruling pelan terdengar dari kejauhan. Lagu duka. Lagu Pitaloka. Dendam itu kini punya wajah baru. Bukan sekadar balas dendam, tapi revolusi hati, bersambung ke Bagyudu pengkhianatan dari dalam. Bagian berikutnya akan membongkar retakan dalam istana Majapahit sendiri, di mana keturunan darah Sunda diam-diam tumbuh di balik selir dan dayang istana. Akankah dendam itu menembus hingga ke ranjang kekuasaan? Siap lanjut? Saksikan kelanjutan kisahnya hanya di komunitas Hadi Sampro.